Polemik pungutan royalti musik yang memanas belakangan ini memunculkan kecemasan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pemilik kafe dan restoran. Banyak dari mereka memilih untuk tidak lagi memutar musik dari musisi lokal demi menghindari resiko hukum. Kayaknya sih nggak pas ya Kak, karena kita di platform itu udah premium gitu. Saya pikir nggak perlu bayar royalti lagi gitu. Iya paling kita setelnya instrumen. Untuk penyanyi lokal atau band-band lokal kita udah nggak pakai lagi gitu. Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta maaf atas kisruh royalti yang menyeruak di lingkup pekerja seni. Sebagai bentuk tanggung jawab, Menkum Supratman bilang tidak akan tanda tangani besaran tarif royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LKMN jika tidak dijelaskan secara transparan. Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya berikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena Menteri Hukum apalagi negara sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari distribusi yang ada itu, ya. Baru-baru ini, polemik royalti musik menimbulkan pertanyaan, apakah penyelenggara acara pernikahan tetap harus membayar royalti jika menggunakan musik dalam acaranya? Menteri Hukum Supratman kembali mengingatkan Lembaga Manajemen Kolektif untuk membuat distribusi royalti yang rasional. Alhamdulillah hari ini sudah, nanti biarkan mereka dulu bekerja. Mereka akan presentasikan ke saya, LMKN, mana-mana saya akan sesuaikan, cocokkan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Ya, mana yang seharusnya boleh, saya selalu katakan, saya titip pesan ke mereka semua, satu, jangan membebani dulu UMKM. Ya, ciptakan sistem yang lebih rasional. Boleh, kalau sekarang yang existing berdasarkan kursi, ya, tapi harusnya ada cara yang bisa mungkin kita lakukan. Sejumlah musisi Indonesia berinisiatif membebaskan lagu ciptaan mereka untuk bisa diputar di restoran, kafe, dan tempat usaha lainnya. Melalui akun Instagramnya, Ahmad Dhani mengizinkan restoran, kafe, dan tempat usaha memutar lagu-lagu Dewa 19 featuring Firza dan Elo tanpa harus bayar royalti musik. Senada dengan Ahmad Dhani, Charly Van Houten turut mengizinkan lagu-lagunya diputar di kafe hingga dinyanyikan ulang oleh musisi lain. Vokalis setia band itu bahkan berjanji akan beri hadiah bagi restoran, tempat usaha, atau musisi yang membawakan lagunya di ruang publik. Satu sisi, royalti sebagai bentuk penghargaan yang layak bagi karya musisi. Namun, kekhawatiran muncul ketika tarif yang ditetapkan dianggap memberatkan penyelenggaraan pertunjukan, terutama yang masih dalam skala kecil. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, memutar atau menyanyikan lagu di acara resepsi pernikahan, ulang tahun, atau hajatan lainnya, ini bisa kena royalti. Apakah benar demikian? Bagaimana sih sebenarnya ketentuan royalti di kegiatan hajatan seperti ini? Kita akan ulas bersama Komisioner LMKN 2022-2025 Bernard Nainggolan, lalu pengamat musik Budi Aceh, dan Guru Besar Kekayaan Intelektual dan Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Ahmad Ramli. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik. Ya, saya ke Pak Bernard dulu. Pak Bernard, ini banyak keluhan masyarakat nih soal royalti, ya, aturan royalti ini ya. Kemarin kafe, sekarang royalti di acara pernikahan. Nanti jangan-jangan sampai ke tingkat ke pengamen juga bisa kena juga nih. Gimana sebenarnya aturannya sih, Pak? Ya, semalam malam saya sebenarnya sudah pensiun. Iya, iya. Bapak mungkin bisa menjelaskan duduk perkaranya di sini kan? Iya. Ya, gimana Pak Bernard? Sebenarnya ada keprihatinan kita juga akhir-akhir ini kenapa kok sepertinya teman-teman pencipta lagu dan musik itu terasa tersudutkan ya. Ya. Sehingga orang merasa ya gratis, memberatkan begitu ya. Sebenarnya kan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi sinergi atau kerjasama atau saling mendukung antara pencipta lagu dan musik
dengan para pengguna juga penampil atau performer itu adalah harus kerjasama. Dengan cara kerjasama itu sebenarnya nilai tambahnya akan kita dapatkan. Pertama saya kira tentang siapa yang akan dikenakan tarif. Rumusannya sangat jelas kok, adalah mereka yang pengguna secara komersial, begitu ya, komersial. Jadi kata komersial itu adalah kata kunci. Jadi kalau namanya layanan publik yang bersifat komersial itu tentu karena penggunaan lagu dan musik itu mereka mendapatkan nilai tambah. Oke. Dari nilai tambah itulah sebenarnya royalti wajib diberikan. Perkembangan kan memang terus-menerus terjadi. Ya dulu apa yang disebut dengan layanan publik yang bersifat komersial tentu tidak sama dengan sekarang. Berubah terus kan begitu. Secara dengan fasilitas, termasuk juga dunia kita yang dulu yang konvensional menjadi bertambah lagi persoalan digital gitu ya. Jadi kita bahasakan itu dengan analog dan digital begitu ya. Saya kira itu berkembang terus. Tapi kata kuncinya Pak atau intinya itu kita berharap sebenarnya semua bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Tidak ada yang disudutkan. Ada kata yang perlu juga kita klarifikasi, memberatkan gitu ya para pengguna gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Orang takut gitu kan? Betul. Dan dipakai istilah takut begitu ya. Padahal sebenarnya perlu kita dalami, memang literasi kita tentang ini memang masih kurang begitu ya. Itu memang perlu semacam sosialisasi dari LMKN atau kita semua stakeholder termasuk pemerintah untuk menjelaskan itu mana saja yang menjadi pelayanan publik yang bersifat komersial. SK Menteri terbaru saya kira sudah cukup menjelaskan itu, tapi memang perlu didetailkan, ditafsirkan lagi. Misalnya kalau disebutkan pertemuan umum, live event tertentu begitu, apa gitu. Memang itu masih perlu semacam penjabaran ulang sehingga orang tidak resah. Tadi ada teman saya mau reuni nih bulan depan ini, saya harus bayar nggak sih, kan begitu kan. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita jawab supaya mereka tidak ragu-ragu untuk gembira bersama-sama. Ini kan hiburan untuk publik ya. Jangan mereka menjadi sepertinya tertekan, ini setiap lagu ini boleh nggak sih. Kebayang nggak Pak kalau masyarakat kita sekarang bernyanyi pun ragu-ragu. Mestinya bernyanyi gembira, dan undang-undang hak cipta kita memfasilitasi itu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut-takut, untuk segan-segan menggunakan lagu. Sepanjang Anda sebenarnya tidak menjadi dalam layanan publik dan komersial, ya pakai saja begitu kan. Tapi apa itu? Tadi ada juga pertanyaan, kalau pernikahan seperti apa sih? Nah ini juga jadi pertanyaan begitu kan. Jadi orang menjadi ragu untuk bernyanyi. Jadi akhir-akhir ini saya kira kita kok jadi penyanyi yang ragu-ragu dan tidak gembira untuk bernyanyi begitu ya. Kenapa bisa sampai begitu gitu ya? Ada kemunduran dalam melihat persoalan. Jadi yang mau saya katakan juga kepada para pengguna yang komersial juga tidak perlu ragu-ragu. Kita bisa memakai lagu, tentu membayar royalti sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dan sudah digariskan, dan tidak semua dikenakan royalti saat ini. Menurut peraturan terakhir saya kira memang itu ada limitasinya begitu ya. Jadi maksud saya itu jangan ada kesan bahwa kita ini sekarang sedang diadu domba begitu ya. Ya bernyanyi dan pakailah musik itu dengan bertanggung jawab gitu ya. Tidak ada yang melarang Anda sebagai pengguna komersial untuk itu. Tapi bayar. Bayarannya bagaimana? Gak mahal juga kok. Ya gitu Pak. Oke, baik. Saya ke Prof. Ramli. Prof. Ramli, kalau begitu sebenarnya sebagai pihak yang pernah juga ikut menyusun aturan hak cipta, sebenarnya bagaimana sih duduk perkara ini bisa diselesaikan? Karena kalau kata Pak Bernard tadi sebagai komisioner LMKN sebelumnya, ini tidak ada masalah, hanya mungkin sekat-sekat aturan saja yang tidak dipahami publik secara menyeluruh begitu Pak. Prof. Ramli. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini dibuat untuk melindungi
semua pencipta, tidak hanya pencipta lagu sebetulnya, karena hak cipta ini objeknya sangat Ya. luas, ya. Tetapi juga tidak untuk menyusahkan rakyat. Gitu. Saya ingin menegaskan betul bahwa ini tidak untuk menyusahkan rakyat. Jadi kalau kemudian implementasinya, ini undang-undang sudah sangat jelas. Ya. Jadi dari semua ketentuan itu ada dua penggunaan yang individual. Misalnya saya membeli lagu didengar sendiri, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan royalti. Dan yang kedua adalah penggunaan komersial. Penggunaan komersial misalnya dinyanyikan digunakan di restoran, di kafe, ya di TV, apa segala macam. Jadi semua yang mewajibkan pembayaran royalti seperti Dr. Bernard tadi katakan adalah yang komersial. Yang tidak komersial sama sekali nggak ada. Nah sekarang saya ingin menegaskan sebetulnya pada halayak, karena waktu itu saya ditanya oleh Hakim Konstitusi, ya, waktu di sidang MK, apakah menyanyikan di acara pernikahan dan lain-lain Ya, itu batasan komersial dan tidak komersialnya itu ya Prof ya? Saya katakan sepanjang itu, iya. Jadi sepanjang itu misalnya tidak ada unsur komersial, saya kira pernikahan tuh nggak ada unsur komersial. Ya. Baik. Acara keluarga, ulang tahun di rumah, nggak ada urusan itu dengan komersial. Jadi tidak ada urusan harus membayar royalti, aneh juga. Ya. Nah ini sebenarnya sudah jelas ya kalau dari sini. Ya. Kalau dari penjelasan Prof. Ramli sudah jelas sebenarnya batasan komersil dan tidak komersialnya. Prof. Ramli maaf, saya juga harus bertanya juga ini ke Pak Budi sebagai analis musik juga. Ini saya tanya soal bagaimana dampak polemik ini terhadap musisi independen dan industri musik secara keseluruhan. Terutama ketika kafe-kafe memutar lagu luar negeri atau musisi dari luar untuk menghindari royalti. Jadi ya jadi sepi juga, jadi penyanyi-penyanyi kafe ini kasihan juga. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke analis musik Pak Budi Aceh. Pak Budi, kalau melihat dampak polemik ini kepada musisi independen, terlebih ya kita bicara industri musik secara keseluruhan lah ya. Kalau memang terutama memang kalau memang musik misalnya diputar di sebuah kafe, tapi masih takut-takut gitu, akhirnya lebih memilih memutar lagu-lagu dari musisi luar gitu. Ini untuk menghindari royalti yang dimaksud ini bagaimana pengaturannya sebenarnya? Kalau memang dikenakan sedikit-sedikit dikenakan royalti, jadi susah juga kan musisi-musisi independen ini juga banyak yang mereka baru merintis karir begitu misalnya. Ya, terima kasih banyak Kompas TV. Ya. Selamat malam Bapak-bapak dari LMKN dan semua narasumber yang malam hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali adalah bahwa sejak royalti mulai dibicarakan secara luas di masyarakat, bahkan kemudian akhirnya secara serius sampai hari ini, itu lebih kurang 2 tahun lalu ya, ketika Ahmad Dhani mengkritisi Once Michael, sahabatnya di satu band, lalu kemudian akhirnya bergulir. Apa yang terjadi hari ini, dalam pengamatan saya, itu terjadi pembelahan. Dalam konsep royalti itu kan ada dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah user yang menggunakan lagu yang diciptakan dengan penciptanya. Ya. Lalu peran LMKN ini adalah mediator yang mempertemukan dua pihak ini dalam konteks collecting tadi. Nah, pemerintah bertugas melakukan pengawasan baik secara hukum maupun pengawasan dalam konsep edukasi dan sosialisasi. Nah, ada dua bentuk pengawasan yang tidak berjalan di masyarakat hari ini, maka terjadilah friksi. Dan saya kebetulan, walaupun malam hari ini saya bicara sebagai pengamat musik, pengamat industri musik, tapi saya juga adalah humas di PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi
Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Nah. Ini adalah asosiasi musik yang usianya udah lebih tua dari ratifikasi ketika pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Bern tahun 2005. Ini pabrik udah lebih tua ya, dan Undang-Undang Hak Cipta baru 2014. Nah, saya ingin kembali ke soal tadi, bahwa hari ini terjadi friksi yang terus terang di masyarakat itu menjadi tidak menarik, baik di kalangan musisi maupun pencipta. Ya. Yang paling lucu itu adalah saya pencipta sekaligus saya penyanyi, itu terjadi secara psikologis itu, ini gimana nih? Saya pencipta, saya juga penyanyi. Banyak problem soal royalti. Saya selalu bilang, royalti ini bukan soal problemnya Ahmad Dhani. Royalti ini bukan problemnya Ariel Noah, Agnes Monica, Ari Bias, dan kawan-kawan. Royalti bukan problem musisi Jakarta. Royalti adalah problem Indonesia. Hari ini kita membicarakan tentang restoran yang tidak mau membayar. Ini satu hal, padahal problem royalti itu luas banget. Sehingga menurut saya, di awal dari komentar saya dalam diskusi malam hari ini adalah, tanggung jawab pemerintah hari ini itu tidak berjalan dengan baik dalam konteks sosialisasi dan edukasi. Nah, itu. Saya pernah mengkonfirmasi ini ke DJKI. Ketika itu Pak Razuli itu menyebutkan bahwa di DJKI pemerintah itu menghadapi berbagai macam bentuk hak cipta. Salah satunya musik. Jadi energi pemerintah untuk memperhatikan musik ini itu jadi terbagi. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau Kementerian Hukum melalui DJKI tidak sanggup melakukan sosialisasi dan edukasi secara merata ke seluruh Indonesia, maka libatkan kementerian terkait. Ada Kementerian Kebudayaan, karena ini soal mindset masyarakat yang taat terhadap hak cipta. Lalu kemudian ada Menteri UMKM, ada Menteri Ekonomi Kreatif yang berhubungan dengan horeca, hotel, restoran, dan karaoke. Nah, 3 kementerian ini menurut saya harus membantu Kementerian Hukum untuk melakukan edukasi dan sosialisasi itu. Baik. Jadi kalau pertanyaannya Mas, apa yang terjadi di musisi hari ini yang independen, yang profesional maupun musisi dari seluruh wilayah, itu beragam macam tanggapannya, tapi rata-rata semua ingin belajar dan belajar lagi. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa tidak ada cara lain. Hari ini kekisruhan ini karena sosialisasi kita nggak berjalan dengan lancar. Pemerintah harus introspeksi bahwa ada kelemahan dalam edukasi soal hak cipta. Iya. Itu Mas. Dan yang dibebankan itu kan sebenarnya bukan musisinya yang sedang manggung misalnya di sebuah kafe, tapi pengusaha kafenya kan, kalau memang mengacu pada aturan kan seperti itu. Tapi ya sekarang malah mindset para musisi, terutama musisi-musisi yang baru merintis karir itu, mereka punya ketakutan begitu, akhirnya begitu. Nah, ini saya lempar lagi ke Pak Bernard. Kalau begitu Pak Bernard, Anda juga kan pernah berada di LMKN dari 2022 ya, kalau saya tidak salah, sampai 2025 ya. Nah, ini yang tadi dikritik oleh Pak Budi juga, selama ini tidak ada sosialisasi dan edukasi yang komprehensif begitu terhadap publik, terutama yang saya bilang tadi soal sekat-sekat aturan, mana yang bisa komersil, mana yang tidak. Bagaimana Anda menjelaskan duduk perkara ini? Ya, baik. Saya kira Pak Budi betul ya. Ada hal yang harus kita bereskan dalam dalam persoalan royalti ini, gitu ya. Termasuk budaya kita melihat sebenarnya apakah royalti itu harus bayar atau tidak, gitu ya. Memang sudah sangat terbiasa kita memang bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar royalti itu. Tapi kita kan sedang mencari keadilan dalam hubungan mereka, hubungan antara pencipta lagu dan musik ya. Jadi pencipta lagu dan musik. Jadi sekaligus ya. Jadi tidak hanya pencipta lagunya. Jadi kalau lagunya dibebaskan misalnya tidak perlu royalti, pemusiknya seperti apa. Jadi itu satu kelompok yang harus bersama-sama begitu ya. Kemudian yang kita mau sampaikan sebenarnya, mari kita membangun budaya kita yang menghargai karya orang lain supaya dunia kita ini menjadi kreatif, terus kreatif. Justru tidak terjadi ketakutan dan kelucuan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini begitu ya.
Saya tidak tahu bagaimana kita merasakan dunia musik dan hiburan pada akhir-akhir ini. Sangat lucu sebenarnya, sangat lucu ya. Ada orang sampai tidak memakai musik dalam restoran. Bagaimana itu kan? Sampai Padahal menyetel suara sebenarnya burung katanya, Pak. burung ini kan polemik juga. Ya kalau burungnya digantung di situ di restoran, siapa yang mau cari royalti kan? Itu Tapi dia, karena masa kita harus bayar royalti ke burung juga? iya, sebuah produk yang itu kan ada fiksasi dari Ya. itu dari jadi itu memang harus itu kan karya cipta juga begitu. Ini kita gambarkan Oke. secara sederhana. Saya belajar dari Prof. Ramli nih tentang ini. Jadi yang mau saya katakan ke kita itu jangan kita diperhadapkan satu sama lain seolah-olah kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan kita sama. Restoran, hotel dan sebagainya itu dengan musik itu akan mempunyai nilai tambah. Dia perlu dukungan dari para musisi dan penyanyi-penyanyi yang baik begitu kan. Perlu dan perlu juga catatan yang harus diketahui oleh kita semua adalah lagu asing juga lagu-lagu orang asing juga harus membayar royalti di Indonesia. Ya, Jadi tidak akan oke. dibebaskan juga. Oke. Sebab kita mempunyai hubungan timbal balik dengan mereka begitu. Lagu-lagu Baik. kita juga diputar di Jepang dibayar juga sama mereka. Oke. Gitu ya. Lagu-lagu kita yang ada di Malaysia juga dibayar oleh mereka juga gitu. Jadi jangan juga ini jadi merendahkan semangat dan nilai para musisi atau para pencipta lagu kita. Kita kita diskusikan aja. Kalau tarif lebih memberatkan, angka mana yang menurut kita pas gitu ya. Saya setuju dengan Pak Menteri bahwa harus mempunyai ukuran tentang tarif gitu. Tapi Ya, itu kalau yang itu belum dibebankan dijelaskan. kepada LMKN, perlu data bagaimana yang disebut memberatkan tentang tarif. Jadi tidak hanya sesuka hati menentukan ini per kursi berapa begitu. Apa acuan kita menentukan angka-angka itu? Perlu ada penelitian Kuncinya juga. ada di komersil mana, yang tidak komersil yang mana. Itu kan bisa Itu lebih satu. diperinci lagi, Pak. Oke. Lebih luas lagi Pak adalah persoalan bagaimana menentukan tarif. Itu tidak gampang menentukan Oke, 160.000 per kursi. Itu kan masalah Apa teknis dasar ke depannya dari ya. angka-angka itu. Oke. Jadi pemerintah juga Baik. harus punya data tentang Baik, itu. Gitu loh, singkat, Pak. saya ingin mewakili juga beberapa pertanyaan publik nih ke Pak Ramli ya, Prof. Ramli. Kalau dibilang katanya undang-undang, kalau ngomongin undang-undang hak cipta kan ada juga lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Tanah Airku, itu kan bebas-bebas royalti aja gitu kan. Tapi mengapa ada perbedaan perlakuan dalam pemutaran acara di publik misalnya dibandingkan dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi-musisi sekarang? Jadi kalau Indonesia Raya itu jelas ya, diatur di pasal 43 Oke. A Undang-Undang Hak Cipta. Itu dikecualikan dan dianggap bukan pelanggaran. Jadi kita sebut itu sebagai pembatasan, ya. Tapi dalam beberapa pengertian di common law itu disebut sebagai fair use, artinya boleh digunakan tanpa melanggar. Jadi Baik. jangan khawatir, nyanyi lagu itu biasa aja. Kalau Baik. suara burung tadi, saya ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu jelas menyebut kewenangan LMKN itu adalah di bidang lagu dan musik. Oke. Jadi suara-suara di luar itu, suara burung, suara ada kera, suara apa baik. itu bukan, kalau bukan lagu dan musik tidak dilindungi. Baik, konteksnya sudah jelas dari Prof. Ramli, dari juga Pak Bernard sebagai Terus komisioner saya LMKN yang sebelumnya. ingin jelaskan. Ya, silakan Pak, singkat saja. Waktu kita sudah habis. Undang-undang ini, ya, undang-undang ini berumur sudah 10 tahun lebih. Oke. Baru kali ini aja kita mematuhi. Sebetulnya kalau semua bisa mematuhi ketentuan ini, dalam arti bahwa membayar kepada lembaga manajemen kolektif, maka mau nyanyi apa di kafe pun nggak ada hambatan apa-apa. Baik, terima kasih. Yang kedua juga ingin katakan, Ya, silakan Pak, singkat. saya ingin katakan bahwa seharusnya kalau mau menetapkan tarif, jangan mahal tapi kemudian ditinggalkan orang. Oke. Murah tapi massal. Ya. Saya melihat misalnya Lebih rasional ya menurut menetapkan data tarifnya. BPS, itu ada 4,8 juta ya penyedia
makanan dan minuman. Baik. Kalau 1 juta saja menggunakan musik dan masing-masing membayar 2,5 juta per tahun, sudah 2,5 T. Oke, baik. Dari situ saja. Baik. Terima kasih Prof. Ramli, Ya. lalu juga Pak Bernard. Kita sudah berdiskusi malam hari ini. Yang tadi kritik Pak Budi juga perlu diperhatikan juga oleh pemerintah bahwa sosialisasi dan juga edukasi terhadap publik terkait sekat-sekat aturan ini, terutama soal komersil yang mana, tidak komersil yang mana, ini harus lebih dirincikan lagi, terutama berbagai stakeholder yang terkait dan kementerian yang terkait. Terima kasih Pak Bernard, Prof. Ramli, dan sebelumnya juga ada Pak Budi tadi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.